seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Shalom, perkenalkan nama saya Ludian Tampang dengan RIM 1020240217. Saya kelas B Pendidikan Agama Kristen di mata kuliah kurikulum PAK. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu hakikat kurikulum. Nah, poinnya yang pertama yaitu kurikulum secara klasik, yaitu sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk memperoleh penghargaan berupa ijazah. Poinnya yang kedua yaitu dalam pendidikan kurikulum adalah jalur rencana atau seluruh pengalaman belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Poinnya yang ketiga yaitu hubungan kurikulum dengan pendidikan adalah menjadi landasan, pedoman, sekaligus alat untuk mencapai tujuan pendidikan, karena tanpa adanya kurikulum, pendidikan tidak ada cara, isi, atau ukuran keberhasilan. Kurikulum juga bisa dikatakan sebagai jantung pendidikan. Nah, kita masuk ke dalam materi yang kedua yaitu arti dan fungsi kurikulum. Nah, kurikulum pendidikan agama Kristen adalah landasan seperangkat rencana, isi, tujuan, dan pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis untuk membimbing peserta didik dalam pertumbuhan iman, pengetahuan Alkitab, pembentukan karakter Kristiani, serta penerapan nilai-nilai. Nah, fungsi dari kurikulum pendidikan agama Kristen yaitu untuk membantu guru mengatur, menyusun, melaksanakan proses pembelajaran pendidikan agama Kristen agar berjalan terarah dan sesuai dengan tujuan pendidikan agama Kristen. Materi yang selanjutnya yaitu kedudukan kurikulum dalam bisnis. Yang pertama yaitu kurikulum adalah semacam jantung atau rangka dari bangunan itu. Tanpa kurikulum, proses pendidikan tidak punya arah. Kedudukannya bisa dilihat dari tiga sisi utama. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum juga disusun supaya peserta didik berkembang sesuai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu sebagai pedoman. Kurikulum menjadi acuan bagi guru, sekolah, dan pemerintah dalam merancang kegiatan belajar. Dan yang ketiga yaitu sebagai pengajar isi pendidikan. Kurikulum menentukan apa yang dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, dan untuk tujuan apa. Di dalam Undang-Undang Sekdiknas, kurikulum definisikan sebagai seperangkat rencana dan penghargaan mengenai tujuan, isi, bahkan pelajaran secara cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Adapun landasan-landasan kurikulum, yang pertama landasan solusi menjadi dasar nilai, pandangan hidup, serta tujuan pendidikan. Di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 menentukan arah pendidikan, apakah menekankan pada internasional, moral, kekeramaian, atau keseimbangan semuanya. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Berdasarkan teori psikologis, perkembangan dan belajar, menyusun kurikulum sesuai tahap usia, minat, bakat, dan cara belajar peserta didik, membantu guru memilih strategi pembelajaran yang tepat. Dan yang ketiga yaitu landasan sosiologi. Kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membentuk warga negara yang mampu hidup bermasyarakat, bekerja, serta menjaga budaya bangsa.
mempersiapkan peserta didik menghadapi pertumbuhan sosial, teknologi, dan globalisasi. Dan yang keempat yaitu landasan ilmiah dan teknologis. Kurikulum mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong peserta didik agar berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, memastikan pendidikan relevan dengan kemajuan zaman. Dan yang kelima yaitu landasan yuridis atau hukum. Kurikulum memiliki dasar hukum yang sah, misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah dari Peraturan Menteri Pendidikan, menjamin bangsa kurikulum sesuai dengan aturan negara. Nah, materi yang berikut yaitu pendekatan-pendekatan dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen. Yang pertama yaitu memulai content update. Intinya adalah Alkitab sebagai konten dan dasar dalam penyusunan kurikulum. Mungkin ada asumsi bahwa Alkitab sebagai firman Allah, dan kalau kita mau mengembangkan kurikulum pendidikan agama Kristen, maka Alkitab adalah prinsip dalam pengembangannya. Tidak peduli bagaimana perkembangan anak, Alkitab diajukan dan diceritakan implikasinya bagi kehidupan anak. Pendekatan ini bisa dengan cara menggunakan sejarah bersuci, bisa juga disesuaikan dengan kalender gerejawi. Materi yang berikutnya yaitu model pengembangan kurikulum. Model administratif merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama. Model ini sering disebut Garib dan Staff atau top down atau lean staff. Munculnya model tersebut bermakna model grassroots atau dari bawah akan berkembang pada sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Model ini berlandaskan diri anggapan bahwa penerapan suatu kurikulum akan lebih insentif jika para pelaksananya di sekolah sudah didiskusikan sejak mula perkembangan kurikulum itu. Berikut model sentral. Di sentral terjadinya kerjasama antara pihak pejabat tinggi pendidikan dengan guru di lapangan. Model ini diinformasikan oleh Oxfam tahun 1964